apakah wanita penyapu masjid tadi termasuk sahabat? Iya, iya. Muslim, beriman, bertemu Nabi. Satu lagi, syarat sahabat kan berapa? 3 kan? Bertemu Nabi. Ketika bertemu Nabi tersebut dalam keadaan beriman. Satu lagi, mati dalam keadaan beriman. 3-tiganya ada pada wanita penyapu masjid itu. Kita disuruh menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana ketika kita melihat orang yang berpakaian isbal, kita disuruh beramar ma'ruf nahi munkar terhadap pertama jelas ku anfusakum wa ahlikum nar, anak istri. Yang kedua, kepada orang yang sikoh dengan kita, kepada orang yang sikoh dengan kita. Ketika antum punya murid, tentu murid antum sikoh dengan antum. Antum punya murid, murid antum sholat tidak pakai sutro, ya. Misalnya ini nggak ada siapa-siapa, dia sholat di sini, ya kan sutro jauh. Nah, antum geser sini di belakang meja ini. Masalah? Nggak masalah, nggak masalah, ya. Coba yang sholat di situ tuh Pak Lurah, ya kan? Pak Lurah nggak kenal sama antum, atau mungkin ya kenal sebagai anak muda, ya. Antum geser Pak Lurahnya ke sini, masalah nggak? Insya Allah masalah. Kalau murid antum, makasih Ustaz, makasih Bang, atau minimal nanya, kok tadi geser? Dijelaskan gini. Kalau Pak Lurah tadi mungkin marah-marah, antum jelasin belum tentu sikoh. Wah, kata siapa? Ya kan? Sholat itu harus pakai sutro Pak Lurah. Pak Lurah kan tadi kan nggak pakai sutro, saya geser di sini pakai sutro. Sutro apa? Saya lihat ribuan orang kiai sholat nggak pakai sutro. Nah, tentu beliau lebih sikoh dengan kiai-kiai itu daripada kepada antum. Ya, dakwah itu, amar ma'ruf nahi munkar itu butuh kesikohan. Kalau di masalah syahwat, ya, Pak Lurah, antum melihat Pak Lurah lagi minum khamr, ya, antum nasihati nggak masalah. Orang ini syahwat, beliau pasti tahu itu haram, ya kan? Ngumpet-ngumpet misalnya, kan? Assalamualaikum diikuti dengan salam agama lain, apakah ini termasuk kesyirikan? Iya, kalau meyakini itu sebuah kebenaran. Jadi ini sebuah kebenaran yang harus ditegakkan, karena berarti kan dia menyamakan antara syariat Islam dengan syariat Kristen dengan syariat Hindu, Buddha. Jelas ini kufur. Beda kalau dia nggak enak, apalagi takut dipecat, apalagi ya, artinya dia tidak meyakini itu sebuah kebenaran. Apa benar orang Nasrani dan Yahudi tidak senang dibilang orang kafir? Mungkin ya, mungkin ya, tapi urusan mereka. Ya, kafir bahasanya siapa? Bahasa mereka apa bahasa kita? Bahasa kita kan? Dan kafir bahasa Indonesia bukan? Bukan. Bahasa Islam, bahasa Al-Quran dan Sunnah. Maksud kita nggak boleh pakai? Sementara mereka punya istilah untuk non mereka. Orang Hindu itu punya istilah untuk orang-orang non Hindu. Mungkin antum ada yang tahu.
apa gitu ya. Orang Buddha punya istilah untuk orang-orang non-Buddha. Kristen Nasara punya istilah, nggak tanggung-tanggung, domba-domba yang tersesat, ya kan? Nggak enak banget itu kan. Kita nggak marah, ya memang istilah mereka. Wedus-wedus kesasar, nggak enak banget ini kan. Itu nggak enak banget. Ya kan mereka itu kan pakai bahasa setempat. Domba-domba tersesat karena memang bahasa Indonesia. Coba di Jawa, ya kan? Seperti itu. Di Sunda lain lagi, di Lampung lain lagi, ya kan? Kita nggak marah. Dibilang wedus-wedus tadi, oh, kenapa mereka jadi marah ketika kita pakai kata kafir? Memang kafir itu yang bukan Islam namanya kafir. Kita nggak bilang mereka jahat, mereka pasti perampok, mereka pasti pezina, mereka pasti koruptor. Enggak, mereka pasti kafir. Dan jangan dirubah. Jangan dirubah. Memang non muslim adalah kafir. Nggak perlu kita pakai istilah non muslim. Cukup dengan kafir. Apakah ahli waris A berhak memotong jatah ahli waris B karena ahli waris B pernah menerima hibah dari orang tua? Benahi dari awal. Benahi dari awal. Ketika orang tua memberikan hibah kepada anak tertua misalnya, sementara anak kedua, ketiga, keempat, kelima tidak diberi, maka ini salah apa benar? Salah. Maka ini dibenarkan dulu. Apa dicabut hibahnya atau yang lain diberi yang sama. Nah, setelah keadilan itu tercapai, setelah itu baru bagi waris. Intinya orang tua wajib memberikan hibah hadiah yang sama kepada seluruh anak. Karena Nabi tidak mau menjadi saksi atas pemberian seorang ayah kepada salah satu anaknya sebidang tanah, sementara anak yang lain tidak diberi. Apakah benar ketika ada orang yang sedang sholat, kemudian kita ada yang masuk mengucapkan salam dengan kemudian menjawab dengan mengangkat tangan? Ya betul, betul. Ini menunjukkan bahwa ketika ada orang yang sholat, kita masih disunahkan memberikan salam. Banyak dari kita tidak melakukan, bahkan tidak sholat pun banyak saudara-saudara kita tidak memberikan salam. Ya. Sedang sholat saja disunahkan kita memberikan salam, dan yang sholat menjawab dengan mengangkat tangan. Bagaimana cara terbaik menangani penyakit was-was? Jangan dianggap, jangan diikuti. Ketika was-was dalam masalah najis, maka udah biarkan. Walaupun kita merasa buang kentut, merasa keluar air kencing, kalau ini was-was ya, jangan diikuti. Udah teruskan sholatnya, terus nanti hilang sendiri. Semakin kita perhatikan, bahkan sampai ganti pakaian, wudhu lagi, ganti pakaian, semakin menjadi-jadi, setan semakin senang. Ya. Apakah kita ikut berdosa jika orang membayar hutang ke kita dengan pinjaman bank ribawi? Tidak ya, tidak.
Yang penting kita tidak menyuruhnya, urusan dia. Urusan dia punya kewajiban bayar utang ke kita, dia cari uangnya dari mana, urusan dia, bukan urusan kita. Asal jangan kita menyarankan, ya. Kalau menyarankan tentu kita ikut berdosa. Ya, itu saja. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.